Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Division Salihi dengan NPM A1D021042. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan pengamatan terkait reproduksi dan perkembangan hewan di peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Nggak ada ya? Jangan loncat keluar ya, kami takut. Itu plakatnya dari apa, Pak? Itu tuh di
Iya sih, beda sih. Oh, dua itu yang mati semua. Dia malah kebesaran banget sih. Proses keluarnya jadi lambat kan. Lambat sekali. Terus yang pertama udah keluar, yang kedua tuh masih lama nunggu. Kena zaman kayaknya. Jadi kayaknya mungkin sebabnya ada cairan yang masuk ke nafasnya. Ini jadi stres nggak Bu kalau anaknya meninggal gitu? Nggak tahu, banyak bawa ke rumah. Kenapa bawa ke rumah? Karena beberapa hari yang lalu anaknya mana ya? Anaknya di belakang apa ini gitu? Oh, yang di belakang. Dimakan lah. Dimakan? Disedot, disedot apa pitung kayaknya loh, karena kepalanya tuh basah gitu, basah lendir-lendir gitu loh. Dua-duanya gitu kan, jadi kami bawa pulang. Kenapa dibawa pulang? Karena kasusnya juga kayaknya lambat. Nanti udah makan semuanya bagus. Beratnya gede banget, 4,5. Padahal normalnya yang sebelumnya kami bawa ke Jogja itu 2,3, 4, besar. Enggak jamin kesehatannya ternyata. Kalau normalnya itu beratnya 2 kiloan gitu. Ada yang 2,5, 2,6, 2,7, 3, 2,5 ada. 2,5 itu udah besar. 2,5 itu udah besar ya Bu? Banyak lewat besar. Satunya 3,8. Besar banget ya 4 itu. Tapi ini jenis bagus ya, soalnya warnanya seperti Kalau kambing itu warnanya variatif, Mbak. Ada yang coklat, ada campuran. Kan kami punya yang kayak Dalmatian itu. Ini kenapa seperti itu? Ini termasuk kambing Indian namanya. Dia itu warnanya bervariasi, tapi warna yang disukai itu yang Dalmatian itu spot-spot hitam coklat gitu. Tapi nggak selalu begitu. Ini spotnya nggak begitu bagus, ini spotnya biasa gitu yang jelas telinganya yang membedakan, telinganya itu agak lebar gitu. Tahu kan? Mei, Yo. Kalau saya Carolina, Pak. Carolina, ya. Kalau di peternakan unit ini, Pak, kira-kira ada berapa ekor kambing? Kalau kambingnya ini tinggal 8 induk dan satu ekor calon pejantan. Berarti banyakan yang betina. Betina karena harus diperah. Jantannya berarti cuma jantannya berarti cuma Tadinya banyak, Pak. Atau saya cerita dari awal ya? iya. Nah, jadi gini. Saya sebenarnya bangun kandang ini tahun 2000 untuk keperluan penelitian. Tapi kambingnya kambing lokal. Oh, dalam perjalanannya ya lah, silih berganti. Singkat kata, saya hibahkan ke lab, saya hibahkan ke petani dan beberapa alumni bimbingan itu. Kami hanya pengen dapat ceritanya bagaimana kami, cuman dalam perjalanannya mereka nggak sanggup dibalikkan lagi ke ya kami pelihara. Nah, suatu saat anak kami itu kan belajar kerja di Kalimantan. Karena belajar kerja merasa mendapatkan gaji, pengen ibadah berkorban. Nah, waktu itu izin kurban, berdia mau kurban. Terus apa?
Nah, kemudian dia bilang, Pak, kayaknya kalau berbisnis kambing menguntungkan ya, karena dia mau beli untuk kurban rumah. Nah, terus aku bilang, kalau kamu beternak kambing hanya untuk dikembangkan, untuk menghasilkan anakan untuk dijual, itu perputaran uangnya lama. Nah, kalau bisa melihara kambing, anakannya bisa dijual, hariannya dapat hasil. Apa itu kambing peternak? Makanya pingin Pak, anak saya latar belakangnya accounting. Terus oke, kalau gitu kamu belajar, sepulang liburan kamu pulang datang ke Bengkulu lah, nggak usah ke Jogja, langsung ke Bengkulu, kamu magang, saya suruh magang di Pondok Kubang, diantar ibunya, belajar, tertarik, kemudian dia memutuskan, Pak aku tertarik pengen melihara, beli, akhirnya beli 2 ekor betina, 1 ekor jantan. Nah, dibeli, tapi kan dia masih kerja di Kalimantan, kami itu ditinggal di sini, bapak sama mamanya yang suruh gitu. Sambil kami belajar, terus kami bertekad belajar sekaligus diambil manfaatnya untuk apa? Untuk praktikum mahasiswa, untuk penelitian mahasiswa. Jadi itu ceritanya 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang kami dikenal, sehingga peternak-peternak di Jawa datang ke sini membeli. Jadi Januari kemarin kami mengirim Ke Jogja itu ya Pak? ke Sragen, ke Jogja, bahkan ke Lembang. Tahu Lembang? Lembang itu adalah ada balai inseminasi buatan. Di Bandung ya Pak? Lembang, Bandung Barat. Dia memproduksi semen beku, sperma yang dibubuhkan dari ternak-ternak itu. Mereka datang ke sini beli punya bapak. Jadi singkat kata, harapan saya adalah Unip sebagai salah satu sumber bibit sperma untuk kambing di seluruh Indonesia. Oke, nah itu. Nah, kambing apa yang kami pelihara? Bangsanya adalah kambing Anglo-Nubian. Kalau orang nanya, Pak, kambing Anglo-Nubian kok nggak terkenal? Yang terkenal kan Sanen, kambing perah. Kambing perah Sanen memang nomor 1 di dunia, produksinya tinggi. Tapi dia produksi tinggi kalau lingkungannya memadai. Di mana? Di rumahnya di Eropa. Nah, kalau dibawa ke Indonesia, harus aklimatisasi, menyesuaikan klimatnya. Sehingga yang didatangkan pemerintah ratusan ekor di Batu Raden dikembangkan sana, itu menurut aku itu tidak cepat berkembangnya. Karena nah, bagaimana dengan Anglo-Nubian? Anglo-Nubian ini adalah kambing yang dibuat di Inggris, silangan dengan kambing Inggris, kambing Afrika, dan kambing India. Jadi kambing Anglo-Nubian ini punya darah tropis, sehingga dia menyelesaikan di daerah tropis itu lebih mudah. Nah, Baptis di Pondok Kubang itu mendatangkan kambing macam-macam dan diputuskan yang cocok Anglo-Nubian. Nah, makanya kami ambil di sana Anglo-Nubian. Kenapa Anglo-Nubian? Tadi pertimbangannya adalah aklimatisasinya cepat, nggak banyak orang punya, ya kan? Stand out kita, ini nongol nih aku punya, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu cerita singkat tentang kambing. Kalau ada yang mau ditanyakan spesifik tentang yang hubungan dengan apa tadi, reproduksi atau apa, silahkan. Iya Pak. Ini apa? Kalau untuk perkembangbiakan itu sendiri berarti dia tuh ini ya Pak, dikawinkan gitu ya Pak? Kawin alam, alamnya, dengan jantan, enggak diinseminasi buatan. Tapi ke depan saya ingin itu dengan ubi. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan sperma dari kambing-kambing yang tidak punya pertalian darah dengan. Nah, kan kalau di biologi mungkin belajar genetika, sebaiknya enggak kawin saudara, ya kan? Bapak berusaha itu, cuman terakhir kambing yang Bapak beli mati.
Nah ini ada satu itu anakannya, jadi anakannya kan ada sangkut pautnya dengan yang ada di sini. Ya, jadi masih saudara itu. Dia Jadi berarti kalau misalnya kawin sama spesies lain itu masih belum cocok gitu ya, Pak? Atau Spesies lain, apa maksudnya? selain selain Bangsa lain, Iya. bangsa lain. Iya, bisa, tapi kan menjadi nggak bagus. Misalnya, kambing kan bangsa kambing macam-macam. Ada yang tadi saya sebut Sanen, Anglo-Nubian, terus kemudian Nigerian Dwarf, terus ada Etawa, ya kan? Nah, bisa dikawinkan itu, nggak ada pertalian saudara. Artinya dari sisi ini. Tapi mereka kan prestasinya jelek. Aku kan pengen keturunan ini aku pelihara. Aku pengen keturunan ini hasilnya yang bagus. Harus didapat dari pejantan yang bagus. Karena apa? Ya, secara mudahnya prestasi anak itu kontribusi 50% dari bapak, 50% dari ibu. Ya kan? Kalau bapaknya itu dari keturunan produksi tinggi, ibunya tinggi, anaknya tinggi. Misalnya, ini kayak ini Sweetie yang sedang dibelah ibu ini. Ya, Sweetie, ya, itu produksinya 3,5 liter. Kalau saya kawinkan dengan pejantan biasa, yang produksinya hanya 0,5 liter, berarti anaknya nanti menjadi 2 liter. 3,5 tambah setengah dibagi 2. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi harus mendapatkan dari jantan yang unggul. Terus gimana? Kalau apa tandanya kambing itu tuh siap untuk kawin itu Pak, apa tandanya? Oke. Saya mulai dari ini aja. Melihara kambing, anakan, jadi mau dikawinkan pertama kali ya. Iya. Ini aja ya. Untuk kambing dikawinkan pertama kali itu kira-kira beratnya 70% dari berat dewasa. Kalau misalnya berat dewasanya 50 kilo, anakan itu pada umur pada berat 35 kilo itu sudah siap dikawinkan dari sisi berat. Nah, itu bisa dicapai 10 bulan, 12 bulan, 1,5 tahun. Itu sangat bervariasi tergantung pakannya. Ya kan? Nah, itu dari sisi idealnya seperti itu. Nah, terus kemudian tanda-tandanya kawin. Ya. Dia tanda-tanda kawin umur 6 bulan, berat 25 kilo sudah minta kawin. Tapi kami nggak ngawinkan karena belum dewasa tubuh. Karena ada 2 tingkat kedewasaan, dewasa kelamin dan dewasa tubuh. Dewasa kelamin itu ditandain organ reproduksinya sudah berfungsi. Dewasa tubuh itu ditandain ukuran tubuh bisa menerima individu baru. Jadi itu. Nah, kami mengawinkan setelah dewasa tubuh. Tanda-tandanya apa? Nah, tanda-tandanya macam-macam. Ada yang teriak-teriak, ada yang suka naikin kawannya, sama ini ekornya kipit-kipit gini. Gitu. Terus kalau dilihat dari organ reproduksinya, vulvanya itu membengkak, membengkak warna merah jambu. Ya, kadang mengeluarkan lendir, tapi tidak selalu. Jadi tanda-tanda itu secara komprehensif digabungkan. Mungkin hanya ada satu tanda yang nongol, ada beberapa tanda yang gitu. Nah, kemudian kalau kita gagal ngawinkan pas minta kawin, gagal kayak kemarin Bapak gak punya pejantan kan, minta kawin, saya kirim ke baptis minta kawin, bawanya terlambat. Nah, kan siklus puncak birahinya itu kan batasan waktu kesuburannya ya untuk terjadi fertilisasi itu kesuburannya itu sekitar 36 jam. Antara 24 sampai 36 jam.
Nah, kalau dibawa terlambat nggak jadi kawin, udah nggak minta kawin, nggak ini dikawinkan pun nggak jadi. Aku bawa balik sini 3 ekor, udah ada catatannya nih kawin dengan ini kan. Aku tunggu 5 bulan nggak beranak. Ya, bunting itu 5 bulan, 150 hari. Plus minus ya, plus minus 2 hari. Nah, kalau itu nggak terjadi, harusnya kalau kita paham, dia akan minta kawin lagi. Kapan minta kawin lagi? Siklusnya setiap 20 sampai 21 hari minta kawin. Berarti masa wiranya ada waktunya ya Pak ya? Iya, tidak semaunya kawin gitu kan. Nah, si pejantan itu juga mau ngawinin kalau dia minta kawin. Kecuali jantan-jantan yang di kurung lama ada betina langsung kawinin aja nggak peduli itu. Tapi kalau jantan yang baik dia ngawinin yang minta kawin. Kalau jantan juga 21 hari. Jantan. Jarak-jaraknya. Jantan. Kapan dia ada yang mau kawin, kawin. Sehari bisa 2 kali, 3 kali. Setiap hari bisa kawin. Jadi kalau jantan itu ready setiap saat. Tergantung betinanya mau. Itu bedanya hewan sama manusia. Bapak kan jantannya kan cuma 1 kan Pak, terus betinanya banyak kan Pak. Jadi betinanya ngawini jantan yang 1 buah gitu ya Pak? Dulu bapak punya banyak jantan. Untuk ngatur ini boleh kawin sama siapa, ini boleh siapa. Ya. Tapi setelah pada mati, tinggal 1 itu. Karena pesan jantan itu inden Pak. 1,5 tahun baru dapat jantan yang bagus. Bapak atau ibu milih, aku pengen anak jantan dari induk ini sama bapaknya itu, gitu. Jadi dikawinkan dulu, bunting 5 bulan, beranak, ya, disusuin 4 bulan, sampai baru kita dapatkan, kita pelihara sampai bisa kawin. Masa menyusui itu 4 bulan? 3 sampai 4 bulan. Kami biasanya 3 bulan, tapi kalau susu berlebih saya kasih sampai 4 bulan. Kalau ini perbedaannya tuh Pak, membedakan sapi kambing jantan sama betina itu gimana Pak? Bedanya? Ya jadi kelamin aja. Kalau kelaminnya tuh kayak Kalau kelamin betina itu ada di belakang di atas anus. Kalau kelamin jantan itu ada di perut. Nanti tunjukin deh. Nanti kalau mau difoto. Nah, terus ada skrotum. Yang jantan itu ada skrotumnya. Skrotum yang isinya testis ya. Nah, itu ada di sana si brownies itu. Brownies kan maksud mama? Nah, nanti tengok kalau perlu foto-foto. Kalau kurang koleksinya tak kirimin. Kalau yang anakan itu Pak bisa nggak bedainnya? Kalau yang masih anakan? Iya, ada itunya langsung. Ya. Anak saya jantan apa betina Aris? Ibunya nanya itu. Kayaknya betina semua pas sebenarnya. Wih, ada jantannya 1 Pak. Berarti masih kecil tuh udah bisa ya Pak? Udah bisa. Dilihat dari kelaminnya juga. Kelaminnya. Ya. Jadi biasanya lahir aku tarik ekornya, kalau ada vaginanya ya betina, kalau nggak ada vaginanya cuman anus saja ya jantan. berarti memang beda ya Pak kalau kambing ke anus sama Ya posisinya ya, posisinya beda tempatnya. Kalau yang untuk kambingnya lagi hamil itu Pak itu Bunting. bunting. Hamil untuk kita, untuk kalian lah, untuk kita, saya termasuk. Kalau bunting itu perawatan khususnya gimana Pak? Perawatan khususnya, kalau ibu itu kalau bunting pengennya dipisah. Nah, kenapa dipisah? Supaya nggak terjadi ditandukin. Nah, karena kami punya pengalaman banyak keguguran karena tandukan. Nah, tapi ya, akhirnya ini tanduknya tak hilangin, kan nggak bertanduk itu. oh pantas
Berarti mau betina maupun jantan ada tanduknya ya? Ada tanduknya. Ini nggak ada karena tak bakar. Nah, Itu sakit nggak Pak kalau dibakar sama kambingnya? kalau bisa ngomong dan bahasanya ngerti nangis ya tak. Sakit. Tapi sebentar, 10 detik lepas terus kasih pendinginnya aku pakai lidah buaya. Kalau ini kan yang lagi bunting tuh Pak, makannya tuh apa dia tuh lebih banyak dari yang lain atau gimana? Lebih banyak, harusnya lebih banyak. Karena apa? Nah, kayak gini, yang di perah ibu itu, misalnya bunting, dia pakan itu diperlukan untuk yang pertama produksi susu. Bunting itu udah masih diperah. Misalnya gini, ini ibu merah ini kan, besok saya kawinkan dan terjadi fertilisasi dan bunting. Ini nyampe 3 bulan ke depan masih diperah terus kan. Padahal sudah ada embrionya, ada janinnya. Jadi pakan itu pertama untuk hidup pokok induknya, untuk kebutuhan dirinya sendiri. Yang kedua untuk pertambahan berat badan itu bisa dalam bentuk pertumbuhan janinnya. Yang kedua untuk produksi susu. Jadi pakannya banyak dari sisi kuantitas dan kualitas. Nah, tapi menjelang umur kebuntingan ke-4 bulan, 3 ke 4 bulan, itu kan perutnya sudah dipenuhi dengan fetus, calon anak. Sehingga rongga perut itu kan terpenuhi dengan calon anak itu. Sehingga wadah untuk pakannya itu berkurang, lebih sempit. Sehingga pakannya berkurang. Biasanya dia pada kondisi seperti itu karena dia pakannya kurang, kualitasnya kita perbaiki. Makan sedikit tapi kualitasnya banyak. Nah, misalnya butuh protein tinggi ya proteinnya tinggi. Tangkep kan cerita saya itu. Itu mulai pas 4 bulan. Ya, 3,5 ke 4 bulan kita ini kan. Karena kenapa kita paksa itu? Jangan sampai si calon induk ini kurus. Kenapa? Karena pada saat dia melahirkan, dia kan akan memproduksi susu. Padahal dia untuk mengkonsumsi pakannya masih obahan. Kalau kambing perah ini ada pakan apa enggak? Ada pakan. Kalau dia menghasilkan susu aja. Nah, bisa 1 liter, 2 liter, bahkan 3 liter. Nah, dari mana? Kalau pakannya belum masuk dari tubuhnya ini, tubuhnya didegradasi, dikonversikan menjadi susu, kemudian susunya untuk anaknya. Nah, makanya kita selalu mengusahakan bunting itu gemuk, jangan sampai kurus. Sehingga nanti pada saatnya dia sudah bisa makan, mampu makan banyak, ya, maka produksi susunya digantikan dari pakannya itu, tidak dari tubuhnya. Tapi tetap tubuhnya tetap berkurang karena pakan itu kadang-kadang nggak cukup untuk menghasilkan. Sama yang itu Sweetie, 3,5 liter. Surprise saya kemarin, sebelumnya paling tinggi 2,5 liter. Setelah beranak yang ketiga atau keempat itu produksinya. Jadi produksi susu itu lahiran pertama meningkat lagi, ke lahiran kedua meningkat terus, nyampe ke lahiran ketiga itu udah puncaknya itu terus itu. Makanya anak saya sekarang nanya, kok produksinya segini? Dibilangin ibu, kasih data sama ibu. Ini loh kambing ibu waktu beranak pertama produksinya cuma 1,5 liter sampai 2 liter. Anak Bapak udah pulang kampung atau masih di Kalimantan? Ini adiknya. Oh, Adiknya. Jadi ceritanya anak saya 3. Yang Kalimantan itu yang pengen beternak itu. Tapi prakteknya sekarang dia tidak beternak. Nah, anak saya nomor 2. Oh iya, bentar ya Mbak. Iya. Ini Neng. Nenju. Nah, anak saya yang kedua itu di Bandung. Perempuan. Anak yang ketiga itu di Jogja.
Jadi anak saya yang ketiga itu yang itu memutuskan beternak, dia nggak ingin kerja. Nah, jadi anak saya yang pertama latar belakangnya accounting, anak yang kedua itu nggak berproduksi susu aja kasih Seni. aja. desain interior, anak yang ketiga ini teknik sipil. Nah yang teknik sipil ini yang beternak. Apa? Kami yang tersedia. Kalau makanan tambahan ada nggak Pak? Kayak suplemen tambahan untuk perawat? Ada mineral, nih, ibu kasih mineral. Jadi pakannya itu Iya. dikasih ampas tahu. Kenapa ampas tahu? Karena rumput itu nutrisinya sangat rendah, sangat rendah. Enggak berproduksi susu aja, kasih rumput aja enggak. Kami nyari aja. Sehingga kita tambahkan pakan konsentrat. Pakan konsentratnya itu apa? Nah, kami yang tersedia dan mudah saya dapatkan adalah ampas tahu. Ya, bisa juga yang Rumput itu proteinnya cuma 8%. Udah bagus. Rumput tuh kayak karbohidrat, kayak Iya, nasi ya? nah, kalau kita nasinya lah. Ya, serat kan dia selulus. Nah, ampas tahu proteinnya itu 20-21%. Tapi jenis rumputnya tuh ada jenis rumput khusus. Kami nyari aja dapatnya apa. Kebetulan aku dibantu mahasiswa, sekarang jadi alumni. Kalau rumput ini nggak bisa ya Pak? Kayak ini. Ya, bisa juga. Yang penting dia mau makan. Kadang dia nggak mau makan. Yang paling bagus hijauannya itu leguminosa indigo vera itu ditanam khusus untuk itu. Cuman nggak banyak kan kami ngambil secukupnya, banyak kan diambilkan mahasiswa. Kayak saya kasih honor 1 juta sebulan. Kambing, kerbau, sapi, domba, Kalau yang untuk anak-anak tuh Pak itu juga makan perutnya apa itu sama? poligastrik. Seawal mungkin dikenalkan. Nah, begitu, walaupun dia nyusuin sampai 4 bulan, tapi seawal mungkin dikenalkan itu. Kenapa? Nah, ini untuk kalian biologi kan, Itu di situ terdapat mikroorganisme bahwa bedanya bakteri, pencernaan ruminansia dengan dengan unggas selulosa, monogastrik itu ada di lambungnya. yang mana enzim Kambing, kerbau, sapi, domba dihasilkan itu ruminansia. pencernaan. Perutnya itu poligastrik, 4 kompartemen 4 ini. Makanya ada mikro. Sementara monogastrik kayak unggas, babi, kuda, kita Iya. ini yang 1. Kemudian Nah, sentral itu kelebihan ruminansia karena 4 itu di situ terdapat mikroorganisme rumen, protozua, bakteri, Iya. fungi yang membantu mencerna selulosa, pakan yang di rumput-rumputan itu. Yang mana enzim selulase yang mencerna selulosa itu tidak dihasilkan saluran pencernaan. kalau kalian Termasuk ruminansia pun nggak punya, yang punya adalah mikrobanya. Makanya ada mikroba itu membantu untuk mencerna. membuat laporan juga. Nah, kemudian konsentrat itu kandungan nutrisinya tinggi untuk menambahkan. Oke. Sampai disinilah video kami dari kelompok 5 tentang perkembangan dan reproduksi hewan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat menikmati video kami. Bye-bye.